Tata cara ibadah new normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftar terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Saudari Marsha. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak berusia 16 tahun ke bawah dan yang berusia 65 ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja, mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib menggunakan masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan, menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak meninggalkan ruang ibadah, tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, bertemu lagi di Hari Minggu Ceria ini. Hari ini kita akan siapkan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan bersama Kak Marsia dan Kak Desi. Kita akan belajar firman Tuhan bersama dengan Kak Melinda. Jangan lupa adik-adik untuk ikuti Zoom meeting sesuai dengan jadwal berikut ini. Ibadah ini dapat kalian saksikan di channel Betani Kids Kota Madiun. Happy Sunday and God bless you. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dimanapun Bapak Ibu berada saat pagi hari ini. Semuanya shalom. Sekali lagi shalom, haleluya, terpuji nama Tuhan. Tidak mengurangi, tidak menyurutkan setiap kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya Tuhan kita sungguh luar biasa. Walaupun di ibadah streaming ini Tuhan berkarya luar biasa dalam hidup kita. Biarlah pagi hari ini Tuhan kau jamah setiap jemaatmu yang melihat, menonton, beribadah bersama kami di ibadah streaming ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, satukan hati kita pagi hari ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita awali pagi hari ini dengan berdoa. Bapak, kami berterima kasih buat pagi hari ini. Sungguh pagi yang luar biasa. Kami rindu Tuhan mempersembahkan yang terbaik bagimu. Biarlah pujian yang kami naikkan, sembah yang kami angkat. Biarlah mazmur yang terbaik semuanya keluar dari dasar hati kami paling dalam. Biarlah rasa syukur ini terus melimpah dalam hati kami dan semuanya boleh naik di hadapan-Mu Tuhan. Terimalah sembah puji kami, sebab kami tahu Tuhan, Kau Allah yang begitu peduli dan mengerti setiap persoalan setiap kami Tuhan. Engkau Allah pencipta kami, Engkau Allah kekuatan kami, Engkaulah Allah gunung batu kami. Hanya di dalam-Mu kami kuat dan semakin kuat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Terimalah sembah hormat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah mengerti.
kasih Tuhan, Kau Allah yang peduli buat setiap kami. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah peduli. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti, peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Apapun persoalanmu hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku, satu hal kita percaya bahwa Allah kita Allah yang peduli, Allah kita yang mengerti. Tak pernah kita dibiarkan sendiri menghadapi apapun yang kita hadapi. Kita percaya Dia Allah yang sanggup dan mampu menyelesaikan semuanya. Tuhan cuma satu katakan, percayalah. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dimanapun kau berada, buka kedua tanganmu, buka hatimu, katakan dengan iman percayamu, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah lebih lagi dengan iman percayamu katakan, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli. Mari sama-sama dengan iman percaya sembahlah Dia Bapak Ibu Saudaraku. Angkat hatimu, angkat suaramu, mulai naikkan kata syukur
kasih seperti-Mu Tuhan. Kasih yang begitu tulus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami mempercayakan segala dalam hidup kami kepada-Mu Tuhan. Biar kami menaruh pengharapan kami di dalam-Mu Yesus. Terima kasih, tak pernah Kau tinggalkan kami. Kau selalu ada bagiku. Terima kasih, penyertaan-Mu sempurna. Kami sungguh berterima kasih sampai hari ini Tuhan. Kami ada itu semua karena kebaikan-Mu Yesus. Kalau sampai hari ini Tuhan kami ada itu semua karena pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mau nanya sama mata, sembah Dia lebih lagi. Oh sembah, sembah Dia. Jesus, we worship You, Lord. We love You, Mari sama-sama pagi hari ini yang sudah dikarunia bahasa roh. Mari sama-sama kita berbahasa. Tanggalkan bebanmu. Lepaskanlah rohmu untuk bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Tanggalkan segala apa yang merintangimu pagi hari ini. Apa yang menjadi bebanmu, lepaskanlah. Sebab Tuhan mau berkarya pagi hari ini buat setiap kita. Orang masyaka bapa. Orang masyaka bapa. Kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan lawatan-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan yang sakit sembuhkan pagi hari ini. Yang lemah, letih, lesu, Tuhan berikan kekuatan. Yang kekurangan Tuhan limpahkan dan berkati setiap mereka Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang percaya berikan sorak-sorai yang luar biasa bagi Allah kita. Haleluya. Yes Lord. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Tanggalkan segala apa yang merintangimu. Sebab Tuhan pagi hari ini sudah memberkatimu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Taruh tangan kirimu di dada. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi pagi hari ini. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan di dalam hidupku.
mengerti dan peduli atas setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah-Mu lebih lagi. Yang siap sama-sama kita berkata, amin. Berikan sorak-sorai yang luar biasa bagi Allah kita. Lebih lagi berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Oh Yesus, Yesus, beribu rebah di kiriku, berlapsa di sisi kanan. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Semuanya. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Engkaulah kekuatan dan kemenangan setiap kami Tuhan. Meskipun musuh rintangan menghadang langkahku, Engkau bersamaku. Oh Yesus, Yesus, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinan pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung dan keselamatanku. Kuat tangan, perlindungan. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada siapa? Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri. Semuanya. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindungan. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindungan. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Berikan sorak-sorai yang luar biasa bagi Allah kita. Hanya di dalam-Mu Tuhan kita menjadi kuat. Yang percaya sama-sama kita berkata, mari sama-sama tundukkan kepala, satukan hati kita. Biarlah pagi hari ini Tuhan sempurnakan dengan firman-Nya. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tak pernah terlambat buat setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menjadikan semuanya nyata yang mungkin mustahil bagi setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, sempurnakan ibadah kami pagi hari ini. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikanlah kerinduan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Kau jadikan setiap kami pendengar yang merenungkan firman-Mu, dan bersama-Mu Roh Kudus
Kami siap melakukan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih Tuhan. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam. Mari sama-sama dengan lebih lagi percaya. Takkan pernah terlambat sungguh takkan pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Shalom, selamat pagi saudaraku. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, saat ini hamba datang kepadamu Tuhan. Urapi setiap telinga yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu boleh masuk dalam telinga mereka, masuk dalam hati mereka. Mereka simpan, mereka lakukan dalam kehidupan ini. Sia-sia pengirian dan pelayan mereka kalau mereka tidak menjadi pelaku firman-Mu. Bapa, urapi akan hamba-Mu, urapi Tuhan. Kuasai pikiran dan hati hamba-Mu, Roh Kudus ambil alih. Supaya yang disampaikan bukan dari pikiran serta hati hamba-Mu. Taruhkan firman-Mu, taruhkan kata-kata-Mu pada mulut dan pikiran dan hati hamba-Mu. Bungkus hamba-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu. Pagari dengan pagar api-Mu Tuhan. Sehingga tidak ada kuasa kegelapan, setan maupun iblis akan mengganggu pada saat hamba sampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap menikmati kebenaran firman-Mu yang membuat kami lebih mengerti
dan lebih dewasa di dalam Engkau. Dalam nama Yesus, yang siap menikmati kebenaran firman Tuhan, katakan bersama saya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu tema, Tuhan menunjukkan kuasa-Nya dan memulihkan orang yang percaya padanya. Apa maksudnya? Ayo saya ajak saudara membaca terlebih dahulu dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 hingga yang 15. Ayo kita mau baca sama-sama, saudara boleh membaca di rumah. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. 12. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari. Ini untuk kedua kalinya. Dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. 13. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang makan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ya, 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Jadi ini orang yang percaya kepada Yesus. Merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajah Tuhan. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara, 15. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Demikian Tuhan berkata kepada Salomo pada waktu Tuhan menampakkan diri untuk kedua kalinya. Tuhan sangat senang di mana Salomo sudah membangun rumah Tuhan. Yang dikatakan tadi rumah doa, atau di mana rumah persembahan bagi Tuhan. Ya, saudara, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, mari kita mau lihat tayangan terlebih dahulu. Tuhan menampakkan diri pada Raja Salomo untuk kedua kalinya dengan maksud memberitahu pada Salomo bahwa rumah Tuhan dibangun oleh Salomo sesuai dengan kehendak Tuhan atau berkenan kepada Tuhan. Terus, karena rakyat yang akan diperintah oleh Salomo itu bukan hanya orang yang percaya kepada Allah Israel, tetapi juga mereka yang tidak percaya. Terus, turun. Oleh sebab itu, dalam ayat 13 Tuhan berfirman untuk semua rakyat di bawah pemerintahan Salomo, bahwa Tuhan Allah punya otoritas, ya, punya kuasa yang paling tinggi dari semua Allah. Dari semua Allah, ya, atau ilah. Dan ia memiliki hak prerogatif yang tidak dapat diganggu gugat dan dikalahkan. Terus, ya, ada 3 kali kata bila mana. Bila mana kalau kita memperhatikan daripada ayat 13 itu dikatakan bila mana, berarti dapat saya ganti kalau. Bila mana, ya, yang menunjukkan kalau Yesus menunjukkan kekuasaannya. Allah Israel menunjukkan kekuasaan Tuhan yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga. Karena itu adalah hak prerogatif Tuhan yang ditunjukkan pada siapapun. Ya, kepada seluruh umat manusia. Juga baik umat manusia yang percaya atau tidak percaya kepada Allah Israel. Terus ayat 14 menunjukkan khusus kepada umat manusia yang percaya kepada Tuhan Allah Israel pada saat itu. Kalau sekarang yaitu percaya kepada Yesus. Sehingga mereka mendapatkan pengampunan, pemulihan, bahkan doa mereka didengar oleh Tuhan. Tetapi ada syaratnya yang harus kita lakukan. Ya, terus kita akan melihat. Nah, saudaraku, kita mau melihat bagian yang pertama. Semua dalam kekuasaan Tuhan. Apa maksudnya semua dalam kekuasaan Tuhan? Ayat 13 ini menunjukkan kekuasaan Tuhan atas muka bumi. Kepada manusia, baik orang yang tidak percaya maupun percaya kepada Tuhan Allah Israel.
atau Yesus Kristus saat ini. Dalam ayat itu dituliskan 3 kali kata bila mana. Atau dapat diartikan kalau. Yang pertama kalau kita lihat, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Apa artinya? Bahwa Tuhan membutuhkan punya kuasa terhadap bumi. Jadi apapun bencana alam yang terjadi di muka bumi ini semuanya diizinkan oleh Tuhan. Memang sekalipun merupakan salah satu ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Jadi bila mana aku menutup bumi, ya. Jadi Tuhan itu berkuasa atas muka bumi ini. Jadi kalau terjadi gempa dan sebagainya, jangan menyalahkan manusia. Jangan cari kambing hitam. Ya, jangan menyalahkan pemerintah. Kalau terjadi banjir dan sebagainya, menyalahkan. Manusia hanya mudah menyalahkan saja. Tetapi mereka tidak tahu bahwa itu sebuah izin Tuhan. Yang kedua, dikatakan, bila mana aku menyuruh belalang makan habis. Bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Artinya Tuhan punya kuasa atas semua makhluk di dunia ini. Untuk diberitakan oleh Tuhan. Salah satu di antaranya hewan. Di sini dikatakan burung pemakan tanaman hasil bumi. Jadi Tuhan dapat perintahkan. Ya, saudaraku, saudara ingat pada waktu orang Israel minta daging. Tuhan dapat perintahkan burung puyuh datang ya untuk memenuhi perkemahan orang Israel. Jadi orang Israel bisa makan. Siapa yang dapat menggerakkan burung puyuh? Siapa yang dapat menggerakkan burung-burung untuk memakan hasil bumi dan sebagainya? Tidak lain Tuhan. Jadi kalau kejadian ini itu atas izin Tuhan. Jangan mencari kambing hitam. Seringkali manusia mencari kambing hitam. Yang ketiga, bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Artinya Tuhan berkuasa dan mengizinkan penyakit melanda di muka bumi. Penyakit sampar, penyakit menular di muka bumi. Pandemi seperti sekarang ini. Pandemi COVID-19 yang sedang terjadi sampai melanda dunia. Ya. Kapan berakhirnya kita tidak tahu. Yang tahu adalah Tuhan atau Yesus Kristus. Manusia saat ini mencari kambing hitam untuk menyalahkan satu sama lain. Menyalahkan pemerintah, tidak mau koreksi diri dan bertobat dari kejahatan dosanya. Merasa bahwa dirinya yang benar, yang paling pintar, orang yang tidak ada salah. Ya. Menyatakan mereka itu bodoh dan sebagainya. Itu merupakan kesombongan. Ya. Tuhan benci pada orang yang sombong. Tapi mereka tidak sadar. Mereka tetap tegar, tengkuk, bebal. Karena mata rohani mereka sudah dibutakan oleh setan. Tidak mau bertobat. Dan sekarang Tuhan sedang bertindak. Ya. Bahkan masih ada yang tidak mau vaksin. Dan mengatakan ya, dari antikris. Bahwa vaksin dari antikris. Orang demikian adalah orang yang sedang dipakai setan. Saya berkata, merasa pendapatnya benar. Tidak ada dasar dalam Alkitab bahwa vaksin untuk COVID-19 itu dari antikris. Itu ngawur, tidak ada dasar Alkitabnya. Seharusnya kita tunduk pada pemerintah yang sudah sah diangkat oleh Tuhan. Malah menentang. Sebab itu sebabnya banyak korban terjadi berjatuhan, bahkan banyak meninggal. Belajarlah koreksi diri. Di sini ini terjadi di Irian. Ada beberapa hamba Tuhan membakar masker. COVID tidak ada. Nah, nanti kalau sudah terjadi, baru menjerit. Saya tahu di Madura. Ya, COVID ada, tidak ada. Apa itu COVID? Dia percaya. Nah, kalau sudah terjadi melanda, nangis mereka. Saudaraku, mari kita belajar. Saudaraku, pemerintahan ini pemerintahan yang diangkat oleh Tuhan. Ya, pemerintah itu pemerintah yang ingin membela rakyatnya. Tidak ada kepala negara, tidak ada pemerintahan itu ingin menyengsarakan anaknya. Bangsanya, anaknya,
Saudara, mari kita belajar. Jangan menyalahkan orang lain. Kita belajar koreksi diri. Kenapa COVID demikian tetap tidak bisa? Karena tidak ada ketaatan. Tidak ada ketaatan. Kalau mereka semua taat, memakai protokol kesehatan, saya yakin pasti pandemi ini bisa dicegah, ditahan. Tapi kalau saya vaksin bebas, berarti aku tidak kena COVID. Ternyata masih banyak yang kena COVID. Kenapa? Karena mereka tidak mau jaga diri. Yang salah siapa? Nah kalau saya gitu menyalahkan pemerintah. Begini, begitu dan sebagainya. Lalu merasa bahwa dirinya pintar, pandai. Ya, saudara, mari kita belajar. Ini Tuhan izinkan. Izinkan. Nah, tidak ada sampai pandemi melanda dunia, tidak Tuhan izinkan. Kalau hanya satu negara itu masih maklum. Mungkin karena ulah bangsa itu sendiri. Tapi tidak seluruh dunia ini. Mari kita belajar. Ini hak prerogatif Tuhan. Tuhan menunjukkan kuasanya. Tuhan berkata, Tuhan Allah Israel berkata pada Salomo. Menunjukkan bahwa Allah yang Salomo sembah, Allah Israel, berkuasa. Berkuasa atas muka bumi. Berkuasa untuk hewan-hewan, menggerakkan. Berkuasa mendatangkan penyakit sabar, mengizinkan. Ini atas izin Tuhan semuanya. Ini Tuhan katakan kepada Salomo. Ya, supaya Salomo mengerti. Tapi bagian yang kedua, kalau kita lihat ayat yang ke-14. Coba kita lihat ayat ke-14. Apa dikatakan? Dan umatku yang atasnya, namaku disebut. Merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku. Lalu berbaring dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga. Dan mengampuni dosa mereka. Serta memulihkan negeri mereka. Saudaraku, kalau kita teliti ayat yang ke-14. Ini ditujukan hanya kepada umat Tuhan. Yang percaya kepada Allah Israel pada satu. Tapi kalau kita lihat dan kita aplikasikan dalam keadaan sekarang. Berarti hanya orang yang percaya kepada Yesus. Mengapa demikian? Karena dikatakan dalam ayat yang ke-14. Yaitu umatku yang atasnya namaku disebut. Artinya yang namaku disebut berarti mereka percaya kepada Yesus. Apakah dalam hal ini Tuhan pilih kasih? Tidak. Tidak, sama sekali tidak pilih kasih. Tetapi mereka menolak Yesus. Kita lihat ayatnya. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11. Apa dikatakan? Ia datang, Yesus datang kepada kepunyaannya. Manusia ini kepunyaan Yesus, punyaan Allah. Ya. Tuhan itu datang kepada kepunyaannya, kepada manusia. Sadarkah manusia ini ciptaan Allah? Saudaraku, coba kita lihat pada waktu Tuhan menciptakan manusia. Dari tanah liat, setelah diciptakan dia dihembuskan nafas. Berarti ada bagian roh Tuhan diberikan kepada manusia. Nah, berarti Tuhan memiliki manusia. Nah, jadi dikatakan ia datang kepada miliknya. Ya, jadi manusia milik Tuhan. Tetapi orang-orang kepunyaannya tidak mau menerima. Ditolak. Loh, kalau Tuhan ditolak ya tidak apa-apa. Mereka menolak Tuhan Yesus tidak apa-apa. Gitu. Jangankan mereka, umat Israel itu menolak. Dibuang sama Tuhan. Apalagi kita. Siapa kita ini? Kalau kita boleh percaya Yesus, itu satu anugerah yang luar biasa. Ya. Tuhan datang kepada kepunyaannya, tapi kepunyaannya menolak. Sama saja. Orang tua datang pada anak-anaknya. Mungkin punya anak 5, datang pada anaknya 5 orang. Tapi ternyata salah satu anak itu menolak. Tidak mengaku orang tuanya. Orang tua berkata, ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Aku sih punya anak 4. Dan ini juga demikian. Kalau mereka menolak Yesus, tidak rugi. Yesus tidak rugi. Yang rugi yang menolak. Lah nanti kita melihat DN-nya. Tidak usah melihat sekarang. Jadi Tuhan datang pada mereka yang percaya. Tadi kepada Allah Israel.
percaya kepada Yesus, mau menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Jadi di luar Yesus, jadi tidak percaya pada Yesus, tidak ada pemulihan. Tadi jelas katakan di dalam ayat yang ke-14 tadi. Umatku atasnya namaku disebut. Jadi nama Tuhan disebut. Berarti umat Israel yang percaya kepada Allah Israel. Ada umat Israel yang tidak percaya. Yang menyembah ilah-ilah lain. Ya. Jadi mereka tidak percaya. Ya dibiarkan sama Tuhan. Tapi Tuhan datang. Umatku yang atasnya namaku disebut. Ya. Nah, dikatakan jelas. Ya. Jadi di luar Yesus. Sekali lagi saya katakan. Atau tidak percaya Yesus. Tidak ada pemulihan. Bukan saya berkata ini, Tuhan sendiri yang berkata. Bukan saya. Tapi Tuhan sendiri berkata di dalam kitab 2 Tawarikh 7. Ya. Jadi berkata kepada Salom pada saya. Tapi ada syaratnya yang harus dilakukan. Jadi kalau orang percaya mau dipulihkan ada syaratnya. Seperti Tuhan menyisihkan umat Israel. Pada saat itulah yang ke-10 terjadi di Mesir. Hingga tidak menimpa umat Israel. Yang percaya kepada Allah Israel. Pada waktu itulah ke-10. Malaikat maut berjalan. Tuhan berkata kepada umat Israel. Potong domba, anak domba. Darahnya dioleskan di jenang-jenang pintu. Karena malam hari akan lewat malaikat maut. Malaikat akan membunuh anak-anak sulung di seluruh tanah Mesir. Orang Israel pada saat itu ada di tanah Mesir. Tapi kalau mereka melihat tanda darahnya, mereka akan lalu. Tidak terjadi kematian anak sulung di dalam keluarga yang ada tanda darah. Nah, jadi Tuhan bukan memisahkan. Tapi ini pesan Tuhan disampaikan. Ya, tadi dikatakan kalau mereka percaya, tetapi ada syaratnya. Tadi kan ada syaratnya. Harus memberikan tanda darah. Nah, syaratnya apa? Nah, sekarang kita akan lihat. Kalau ingin mau terjadi pemulihan. Syarat yang pertama, kita melihat. Merendahkan diri. Orang yang mau merendahkan diri itu berarti orang yang tersebut dapat menerima masukan dari orang lain. Tidak merasa selalu hebat lebih daripada orang lain. Itu orang yang mau merendahkan diri. Ya. Kedua, orang yang mau merendahkan diri, orang yang mau taat pada peraturan pemerintah. Atau itu disebut ajaran Yesus pada satu bertanya apakah diperbolehkan bayar pajak kepada kaisar. Nah, jadi apa betul kita harus taat pada pemerintah? Nah, dibuktikan oleh Yesus. Di dalam Lukas pasal 20 ayat 22. Kita lihat. Lukas 20 ayat 22. Ya, tik. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Akhirnya Tuhan minta satu uang logam. Ya, baliknya ada gambar kaisar. Tuhan tanya, gambar siapa nih? Gambar kaisar. Tuhan berkata, berikan kepada kaisar, hak kepada kaisar. Kewajiban itu kepada kaisar. Berarti kewajiban membayar pajak. Apa maksudnya? Berarti kewajiban taat kepada pemerintah. Nah, ini sama. Jadi orang yang tidak mau taat pada pemerintah, itu orang yang sombong. Orang tidak mau merendahkan diri. Banyak tuh terjadi saat ini. Tidak mau taat. Pakai protokol kesehatan, tidak usah dibuka maskernya. Dilawan. Tidak mau taat. Sombong. Nah, kalau sudah kena COVID, jerit. Menyalahkan pemerintah. Duh, ini bagaimana caranya? Saudaraku, tidak ada pemerintah yang tidak diangkat oleh Tuhan. Ya. Jangan menentang. Jangan provokasi. Dengan tujuan untuk menjatuhkan pemerintah. Orang demikian adalah orang yang sombong. Hanya dapat gembar-gembor saja. Seperti tong kosong nyaring bunyinya. Orang yang betul-betul percaya Yesus tentu tidak mau ikut-ikutan. Dengan mereka yang tidak percaya Yesus. Saya harapkan juga mahasiswa-mahasiswa. Yang sudah percaya Yesus. Jangan ikut-ikutan pada mereka. Yang akan menjatuhkan pemerintah. Saudara percaya Yesus, saudara mengerti firman. Mari kita belajar. Belajar kebenaran firman.
Ya, kita harus berani menjadi contoh. Orang yang betul-betul tentu tidak mau ikut-ikutan. Ya, dengan orang-orang yang tidak percaya. Tentu tahu apa akibatnya? Yaitu hidupnya tidak akan dipulihkan karena menentang firman. Orang yang tidak mau taat, nanti itu hidupnya tidak akan dipulihkan. Ya, saudaraku, berapa banyak jatuh karena COVID? Kenapa? Tidak mau taat. Jangan berkumpul. Jangan mengadakan pesta dan sebagainya. Mengadakan. Bahkan pejabat pun mengadakan. Di Solo itu saya dengar. Ya, diadakan. Duh, sudah dilarang. Lah ini kan namanya sengaja. Lah nanti kalau terjadi COVID, ayo nyalakan siapa? Seringkali jatuhnya cari kambing hitam. Yang ketiga, orang yang mau merendahkan diri, mau tunduk pada otoritas di atasnya. Yang Tuhan sudah letakkan dan mau melakukan. Jadi orang yang rendah diri itu merendahkan diri, mau tunduk pada otoritas yang di atasnya. Otoritas di atas kita itu pemerintah. Ya. Jadi kalau kita sombong, tidak mau merendahkan diri, itu orang tidak mau tunduk pada otoritas yang Tuhan letakkan. Kita belajar dari yang kecil. Ya. Tunduk pada orang tua. Ya. Tunduk pada di gereja, tunduk pada otoritas yang di atasnya. Mari kita belajar. Kalau tidak mau ya tunduk pada pemerintah, ya keluar aja dari Indonesia. Keluar aja. Gampang dong. Gitu. Kalau tidak mau tunduk, ya keluar aja. Sama saja. Orang yang punya perusahaan. Karyawan nggak mau tunduk. Tidak mau melakukan apa yang dianukan bosnya. Ya keluar saja dari perusahaan itu. Betul enggak? Bikin perusahaan sendiri. Mari kita belajar. Kita harus mau tunduk. Tunduk. Ya. Nah, mari kita belajar. Kalau kita tidak mau ya keluar saja. Jangan menjadi duri dalam daging. Dan dapat bebas semua kui. Jangan menjadi duri dalam daging. Ya banyak sekarang di Indonesia menjadi duri dalam daging. Ya, mereka tidak sadar. Mereka merasa hebat. Mereka merasa benar. Untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan golongan. Mari kita belajar. Belajar. Saudara yang mengerti firman. Ayo kita belajar tunduk pada pemerintah. Keempat. Tidak selalu mempunyai pikiran yang negatif terhadap pikiran dan keputusan orang lain yang tidak sependapat dengan pikirannya. Jadi sekali kita tidak sependapat, ya tidak apa-apa. Ya, tapi jangan menentang. Orang yang sombong itu orang tidak bisa menerima pendapat orang lain. Tidak sependapat. Ya, kalau sudah sependapat ya sudah diam saja. Jangan katakan provokasi, provokator dan sebagainya. Mari kita belajar. Itu yang pertama. Jadi Tuhan berkata kepada Shalom, kalau umatku mau dipulihkan harus merendahkan diri. Yang kedua, berdoa mencari wajah Tuhan. Berdoa dan mencari wajah Tuhan. Doa adalah salah satu alat komunikasi dengan Tuhan. Orang berdoa berarti menyampaikan sesuatu keinginan hatinya, hati manusia kepada Tuhan. Jadi dalam berdoa ada yang menyampaikan dan ada yang menerima atau mendengar. Sebab itu Tuhan berkata pada Salomo, umatku berdoa dan mencari wajahku. Apa maksudnya? Jadi seringkali kita hanya bisa berdoa. Ya, doa itu bukan hanya doa gitu saja. Doa itu menyampaikan sesuatu. Tentu saja ada yang menyampaikan, ada yang mendengar. Ya. Saudara ingin doa sudah didengar. Apakah Tuhan hadir? Hadir pada saat itu. Tuhan merasakan. Saudara menemukan wajah Tuhan. Ya, sama saja. Saya ingin berbicara pada seseorang. Ya, minta pada seseorang. Belum ketemu orangnya sudah gembar-gembor. Minta ini, minta dulu. Ngomong sama siapa? Saya tanya, ngomong sama siapa? Jadi itu berdoa yang kosong.
Seringkali hanya berdoa. Doanya bagus-bagus. Tapi siapa mendengar? Apakah Tuhan hadir? Apakah kau sudah menemukan wajah Tuhan? Apakah kau sudah masuk hadirat Tuhan? Apakah doamu hanya doa rutinitas? Doa kewajiban? Oh, aku tidak doa, tidak diberkati. Tapi kamu doa pagi hari, sudahkah kamu ketemu wajah Tuhan? Nah, saya tanya, belum tahu. Belum ketemu wajah Tuhan, sudah nyampaikan. Mana Tuhan bisa tahu? Ya tahu. Saudara mau nyampaikan, saya katakan, saya mau nyampaikan pada si A, bos ini. Sebelum ketemu bosnya, saya sudah bengar-bengar. Bosnya belum datang, saya bengar-bengar. Bos, aku minta gini, minta gitu. Lo ngomong sama siapa? Ngomong sama siapa? Itu sebabnya banyak doa anak Tuhan yang tidak dijawab dan tidak didengar. Siapa yang dengar? Ayo, coba. Sebab itu Tuhan berkata pada Salomo, mencari wajahku, mencari hadirat Tuhan. Kalau saudara tidak merasakan hadirat Tuhan datang, tidak merasakan hadirnya hadirat Tuhan, saya nyampaikan doa ampang, kosong. Ya, ini kita lihat, itu sebabnya banyak orang percaya tidak didengar dan tidak jawab doanya. Karena mereka belum ketemu Tuhan sudah sampaikan doanya. Sebab itu mari mulai hari ini kita belajar berubah dengan sungguh-sungguh saat berdoa. Sebelum saudara merasakan hadirat Tuhan, jangan tergesa-gesa menyampaikan. Jangan cuma rasa-rasanya, padahal belum. Ya, yang tahu saudara. Sebab itu, kenapa dalam doa itu kita ada penyembahan? Pujian penyembahan. Sebelum kita berdoa, pujian penyembahan. Kita undang hadirat Tuhan hadir. Nah, merasakan gak hadirat Tuhan? Apa hanya nyanyi gitu aja? Nyembah-nyembah, haleluya, 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 gitu aja. Rasakan hadirat Tuhan? Enggak dong. Hadirat Tuhan tidak hadir. Kalau hadirat Tuhan tidak hadir, mana mungkin doa sudah bisa didengar? Mana mungkin doa sudah dijawab? Berubah. Ini saya banyak belajar benar ya. Jadi kita harus menemukan wajah Tuhan. Harus kita temukan, kita sampaikan doa. Jadi kalau kita mau belajar mencari hadirat Tuhan dulu. Hadirat Tuhan itu sangat indah. Kalau kita sudah mendapatkan wajah Tuhan, luar biasa. Wajah yang penuh kasih. Ya. Saudaraku, seringkali orang datang pada Tuhan takut. Saudaraku, Tuhan itu penuh kasih. Saya rasakan. Kalau saya masuk hadirat Tuhan, saya merasakan Tuhan hadir. Tuhan tidak banyak bicara. Saudaraku, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan cuma mesem. Mesem, saudaraku. Hanya mesem dengan saya. Tapi saya merasa, Tuhan aku ini banyak salah. Nangis saya. Hanya mesem. Tuhan tidak marah. Apa yang dikira Tuhan itu marah? Tidak. Tuhan itu penuh kasih. Kalau kita datang sungguh-sungguh pada Tuhan. Ya, mencari wajah Tuhan. Kalau saya temukan. Seringkali saya berdoa. Saya bisa cucurkan air mata. Kenapa? Pada waktu saya masuk hadirat Tuhan. Saya bertemu Tuhan. Dia hanya mesem. Kasihnya luar biasa. Mesemnya itu punya wibawa yang luar biasa. Dia tidak ingat kesalahan-kesalahan kita. Kecuali kok keterlaluan. Kita lihat contoh saja. Daud. Berapa banyak kesalahan yang Daud lakukan? Dia tanya. Banyak. Tetapi kalau tidak keterlaluan, Tuhan tidak hitung. Ya, banyak. Tapi yang dihitung cuma satu. Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 15 ayat 5. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya. Seumur hidupnya. Kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Saya tanya. Kalau saya membaca ayat ini. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Apa betul? Daud melakukan apa benar? Banyak salahnya.
Menghitung terus salah. Banyak salahnya Daud. Tapi semua tidak dihitung sama Tuhan. Hanya satu, karena keterlaluan. Yaitu waktu dia membunuh Uria. Dengan pembunuhan dilancarkan. Hanya satu, karena keterlaluan. Sebetulnya Tuhan tidak pernah mempermalukan saya dan saudara. Kita lihat contoh lagi di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Pada waktu Petrus, Tuhan berkata pada Petrus sebelumnya, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Pada waktu Petrus menyangkal Tuhan 3 kali, kemudian terdengarlah ayam berkokok. Saya tanya, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan hanya menoleh pada Petrus, ngelihat. Apa Tuhan berkata, ingat Petrus, tahu kamu? Enggak, cuma dia melihat saja. Petrus nangis. Nah, itu saudaraku. Mari kita belajar. Belajar. Jadi bagaimana supaya doa kita itu didengar oleh Tuhan. Jangan seperti Yudas Iskariot. Ya. Yudas Iskariot lain. Lain sekali. Ya. Sudah salah, bandel. Itu Yudas Iskariot. Akhirnya binasa. Ya. Mari kita belajar. Ya. Jadi sudah perlu ngerti. Tuhan itu tidak pernah ingat kesalahan kita. Asalkan kita menyesal. Bertobat, bukan saja menyesal. Bertobat. Dan tidak diulang-ulang lagi. Tuhan tidak pernah ingat. Ya. Saudaraku, mari kita belajar. Jangan kau Tuhan diamkan itu terus. Bandel. Ya. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Tawarin 16 ayat yang ke-11. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Jadi satu keharusan. Kita lihat Mazmur 105 ayat yang ke-4. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajah selalu. Ini perintah. Jadi Tuhan inginkan saya dan saudara supaya doa kita didengar. Mulai pagi hari ini berubahlah. Cari wajah Tuhan. Jangan baru duduk lalu nyampaikan, Tuhan tolong suamiku, tolong anakku, tolong pekerjaanku. Belum duduk, belum ketemu Tuhan, sudah ngomong. Loh, Tuhan tidak dengar. Tadi saya katakan, cari dulu wajah Tuhan. Menyembah. Satu penyembahan yang indah. Bukannya keluar dari mulut. Gitu aja. Tapi dari dasar hati. Terasa saudara. Orang yang menyembah dengan sungguh-sungguh terasa. Saudara. Mari kita belajar. Saudara menyembah. Sampai hadirat Tuhan turun. Engkau merasakan hadirat Tuhan turun. Engkau sampaikan. Saya seringkali berdoa. Kalau sudah masuk hadirat Tuhan. Saya tidak bisa menyampaikan apa-apa. Saya menangis. Tapi Tuhan tahu hati. Kita lihat di dalam Matius 6:32. Coba kita lihat. Apa dikatakan? Matius 6:32. Matius pasal 6 ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Tuhan tuh tahu kebutuhan kita. Tapi Tuhan berkata ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Apa maksudnya? Cari hadirat Tuhan dulu. Cari hadirat Tuhan. Dan kau dapatkan hadirat Tuhan. Gak usah minta. Tuhan tuh tahu hati kita. Selamanya saya tidak pernah meminta apapun juga dengan Tuhan. Tapi kata-kata iman yang saya katakan. Mari kita belajar. Belajar kebenaran firman Tuhan. Mari. Ya. Nah. Setelah kita mendengar. Saya mendengar penjelasan saya pada pagi hari ini. Ya. Kita berubah. Cara kita berdoa. Jangan rutinitas. Jangan karena kewajiban. Kalau saudara tetap melakukan hal tersebut dengan cara lama. Ya. Karena kewajiban. Karena rutinitas. Jangan mengharap doa sudah didengar oleh dijawab Tuhan.
Kita sekarang mau belajar mencari wajah Tuhan lebih dahulu. Jadi kalau kita mau berdoa, masuk di kamar, kita menyembah, kita mencari wajah Tuhan. Tuhan disembah. Ya. Kalau Tuhan disembah, dia hadir dalam penyembahan. Pujian dan penyembahan. Kalau benar-benar keluar dari dasar hati kita. Mari kita belajar. Yang ketiga, ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Pertobatan yang sungguh-sungguh itu berarti berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ini firman Tuhan. Bukan penyesalan. Penyesalan itu bukan pertobatan. Pertobatan itu ada sesuatu berubah. Dengan lain kata, ada bukti dan hasilnya. Kita lihat Lukas 3 ayat 8. Matius 3 ayat 8 juga. Jadi hasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatan. Janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Itu orang Israel. Dia mengatakan Abraham bapa kami. Abraham ini diakui oleh seluruh agama. Ya, bapa kami. Ya. Tapi kamu tidak pernah bertobat, tidak pernah berubah. Ya, dari jalan-jalan yang jahat. Bagaimana mau Tuhan pulihkan? Matius 3:20 ayat ke-8 juga. 3:8. Jadi hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Mari kita belajar. Belajar kebenaran firman Tuhan. Pertobatan sudah menghasilkan buah. Coba kita melihat. Bukan jaminan orang percaya yang sudah melayani Tuhan. Bahkan hamba Tuhan sendiri. Ya. Apakah dia ada pertobatan sungguh-sungguh? Matius 7 ayat 22 hingga 23. Apa dikatakan? Pada hari terakhir. Banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Di dalam 22. Apa dikatakan? Tuhan, aku mengusir setan namamu. Bernubuat demi namamu. Jadi jangan bangga kalau engkau dipakai Tuhan. Dipakai dalam kesembuhan. Dipakai dalam apapun juga. Jangan bangga. Belum tentu Tuhan mengakui semuanya. Tuhan lihat dasar hatimu. Apa dasar hatimu? Melayani Tuhan. Ini ayat 23 dikatakan. Aku tidak kenal kau. Enyalah sekalian kau yang berbuat jahat. Apakah mereka berbuat jahat? Kalau mereka pelayanan dengan motivasi tidak benar. Mau mencari nama, mencari popularitas, ya, mencari PK dan sebagainya. Loh Tuhan tahu loh. Ya toh. Nanti pada akhirnya kelihatan. Sudah banyak kejadian. Di Surabaya juga banyak. Kita dengar dan kita lihat. Ya. Semua yang tahu bukan suami istri, bukan keluarga. Tapi pribadi kita masing-masing dengan Tuhan. Tidak ada yang dapat disembunyikan di hadapan Tuhan. Kita dapat menyembunyikan dari suami, dari istri maupun keluarga. Tapi tidak dapat disembunyikan terhadap Tuhan. Semua saatnya pasti terbuka dan perlu diingat. Ada satu kisah. Seorang hamba Tuhan yang meninggal. Ternyata pada waktu hamba Tuhan itu meninggal, peti belum dimakamkan. Pada waktu seorang ibu dengan anak kecil, dia datang menangis, luar biasa menangis. Orang-orang sekitar melihat, oh ini jemaat yang sayang kepada gembala sidangnya. Apakah benar? Seledek punya seledek. Ternyata hamba Tuhan ini punya piaraan, ya ibu ini. Hasilnya anaknya itu. Saudaraku. Karena apa yang diharapkan?
Sudah dia meninggal. Bagaimana anaknya? Ya, itu saudara. Semua akan terlihat. Ayo, dia bisa nutupi pada istrinya. Dia bisa nutupi pada jemaatnya. Tetapi di hadapan Tuhan tidak bisa ditutupi. Mari kita belajar. Belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara bisa nutupi. Dengan berbagai pelayanan. Dengan berbagai aktivitas. Ya, saya sering berkata. Bukan aktivitas yang Tuhan lihat. Hatimu yang Tuhan lihat. Hati saya dan hatimu yang Tuhan lihat. Apakah kita sungguh-sungguh melayani Tuhan? Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Asalkan orang tersebut mau sungguh-sungguh bertobat dari jalan-jalan yang jahat. Jangan diam, bertindak untuk melangkah. Jangan diam. Ayo bertindak untuk melangkah. Tinggalkan dosa. Berkata tidak dengan dosa. Belajar seperti Yusuf. Godanya roh dia tetap berani tanggung risiko. Dia tinggalkan. Mari kita belajar. Saudara, 3 hal ini mendidik saya dan saudara. Jadi firman Tuhan berkata, umatku yang percaya kepadaku, yang mencari aku, yang percaya kepada Tuhan, dia akan dipulihkan kalau dia punya kerendahan hati. Tidak ada kesombongan. Yang tahu kerendahan hati tidak, itu saudara sih dengan Tuhan. Ya. Lalu yang kedua tadi jelas. Apa arti yang kedua? Berdoa dan mencari wajah Tuhan. Apakah kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh? Apakah kita mau mencari wajah Tuhan dulu? Atau cuma berdoa? Mari kita berubah. Supaya doamu di dalam tahun ini. Sekalipun keadaan dunia saat ini. Yang melanda Indonesia. Engkau jangan takut. Kalau engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan pelihara. Tuhan luputkan engkau dari COVID. Asalkan kita pakai protokol kesehatan. Jangan kamu dibuka lalu tidak pakai masker kemana-mana. Makan di luar dan sebagainya. Jangan salahkan Tuhan. Kalau engkau kena COVID. Ya, andok di warung-warung dan sebagainya. Ngobrol. Kedoa aja tidak mau. Doa pagi tidak mau ngobrol sana sih. Kena COVID. Siapa yang salah? Mari kita belajar. Belajar. Ya. Ada pertobatan. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Tuhan selalu beri kesempatan kepada kita. Kepada saya dan saudara. Setelah kita mendengar ketiga hal tersebut. Dan kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan mendengar dari surga. Permohonan kita. Dan mengampuni dosa kita. Dan dia memulihkan. Dalam kehidupan kita. Kita lihat ayat yang ke-14 tadi. 2 Tawarikh. Pasal yang ke-7 ayat 14. Jika dan umatku yang atasnya namaku disebut. Merendahkan diri. Berdoa. Mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga. Dan mengampuni dosa mereka. Serta apa? Memulihkan mereka. Jadi masih ada kesempatan. Sebelum kita dipaku 4. Ada kesempatan. Untuk kita berubah. Ada kesempatan untuk kita bertobat. Tapi tergantung saudara. Tergantung kita. Bukan tergantung orang lain. Bukan tergantung suami atau istri. Tergantung saudara pribadi lepas pribadi. Yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari. Apakah engkau mau betul-betul merendahkan diri? Apakah engkau betul-betul mau berdoa dan mencari wajah Tuhan? Apakah engkau betul-betul mau bertobat? Yang bisa menjawab saudara. Bukan orang lain. Bukan suami, bukan istri. Saudara sendiri dengan Tuhan. Nah, kalau saudara mau melakukan, saya yakin. Doamu didengar. Tuhan mengampuni. Doamu didengar dari surga. Dan mengampuni ke dosa kita. Ya. Yesaya pasal 1 ayat 18. Saya tutup dengan ayat ini.
Yesaya 1 ayat 18. Marilah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusuma, akan menjadi putih seperti domba, bulu domba. Asalkan kita mau bertobat. Tapi kalau kita tidak mau, terus dabrek saja, bebal, tegar tengkuk, tidak mau berubah, jangan harap, jangan nyalakan Tuhan. Ya, jangan harap kita diampuni. Jangan harap kita didengar. Jangan harap kita dipulihkan. Wah, bukti aku diberkati. Ya, karena engkau bekerja. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tetap diberkati. Jadikan keringat. Tapi Tuhan inginkan. Berkat Tuhanlah yang menjadi kita kaya. Susah payah tidak menambahi. Tuhan inginkan anak Tuhan diberkati. Percaya. Bukan berarti malas. Tapi kita tetap bekerja. Kita yakin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari saudara kita mau tundukkan kepala. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus. Saat ini hamba datang kepadamu Tuhan. Hamba sudah sampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu terbatas. Tapi kami percaya. Roh Kudus tidak pernah terbatas. Roh Kudus akan menjabarkan lebih jelas lagi kepada kami. Supaya kami boleh mengerti. Kami boleh tahu Tuhan. Bagaimana supaya kami dipulihkan. Tidak lain ada 3 hal yang Engkau kehendaki. Engkau sendiri yang berbicara. Bukan manusia. Engkau sendiri yang berbicara kepada Salomo. Kalau kami mau dipulihkan. Harus punya kerendahan hati. Kami harus berdoa. Dan mencari wajah-Mu. Kami mau berubah Tuhan. Cara kami berdoa. Kami mau mencari wajah-Mu terlebih dahulu. Setelah kami temukan wajah-Mu Tuhan. Kami baru sampaikan apa yang kami inginkan. Sekalipun kami tidak sampaikan. Engkau tahu segala kebutuhan kami. Engkau pasti mencukupi bahkan berlimpah. Firman berkata. Engkau akan memberikan lebih daripada yang kami doakan. Dan kami mau bertobat. Kami mau berubah. Secara manusia seringkali kami gagal. Tetapi kami mau Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Kami mau berubah. Kami mau bertobat. Kami percaya. Kalau kami mau Roh Kudus topang kami. Mampukan kami. Sehingga kami boleh bertobat. Dan terjadi pemulihan dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Tercurah untuk menebus
saudara-saudara yang mau ikut perjamuan kudus, saudara boleh angkat tangan dan angkat roti dengan tangan kanan ke atas, lebih tinggi dari kepala saudara. Kita nyanyikan pujian ini. Amin. Untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-pecahkannya. Mari kita pecah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan kan aku. Ora matakaramasi. Bukankah roti yang sudah kita angkat dan kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman percaya dalam nama Yesus. Mari angkat cawan yang berisi air anggur dengan tangan kanan ke atas, lebih tinggi dari kepala kita. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kinaramase, Ia ramataramase, haleluya. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan kan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur yang berisi air anggur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Amin. Mari kita minum dengan iman percaya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Taruh pelan-pelan cawan di bangku saudara. Mari angkat kedua tangan saudara. Mari kita sembah Dia. Haleluya. 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 Kinaramase. Kinaramase. Ia ramadaramase. Haleluya.
sabaru basara. Syakara baba baba. Syara bala bata karabana. Yara bata karabana bana bata. Syakara baba baba baba. Syakara baba. Syara baba. Syara baba baba. Syara baba baba. Syara baba baba baba. Syakara baba baba baba. Syakara baba baba baba. Syakara baba baba. Syakara baba baba. Terjadi pemulihan. Syakara baba baba baba. Syakara baba baba baba. Syara baba baba. Syakara baba. Tenang sejenak. Ikuti kata-kata saya kalau engkau mau. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Katakan kepada jiwamu. Hai jiwaku. Hai jiwa. Hai jiwaku. Hai Tunjuk jiwa. dirimu. Percayalah. Percayalah. Roh Kudus yang ada di dalam kau Yang ada di dalam sanggup sanggup memampukan kau mampu untuk untuk menjadi pelaku firman Tuhan. di pelaku firman. Roh Kudus Roh Kudus akan memampukan kau akan memampu makin hari makin hari, makin rendah hati, makin rendah makin Tuhan pakai, Makin Tuhan makin pakai. Tuhan percaya Tuhan apa yang ada di percaya. dunia. Kita makin rendah hati, kita makin rendah hati, berdoa berdoa dan mau mencari wajah Tuhan. dan mau mencari. Roh Kudus akan menolong kita Roh Kudus akan untuk menolong mendapatkan wajah Yesus. Kalau kita sudah ketemu wajah Tuhan, maka kita dapat sampaikan apa yang kita inginkan. Bertobat. Secara manusia kadang-kadang kita tidak mampu. Tapi kalau engkau mau dituntun Roh Kudus, percayalah hai jiwaku. Wahai jiwaku, Engkau sanggup, engkau sanggup mampu, mampu dapat meninggalkan dosa meninggalkan dosa. yang membawa engkau kepada kebinasaan. Percayalah, percayalah. Roh Kudus tidak pernah tinggalkan engkau. Dalam nama Yesus, yang percaya dan mau dituntun Roh Kudus, pasti doanya didengar oleh Tuhan, diampuni dan dipulihkan oleh Tuhan. Seperti Tuhan berkata kepada Salomo. Dalam nama Yesus, yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan bersama saya, amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan takut bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan takut bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk Kau memuliakan-Ku, untuk memuliakan-Ku, untuk memuliakan-Mu. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kami naikkan syukur kepada-Mu Tuhan. Kalau Engkau sudah pimpin ibadah secara online atau streaming.
Kami percaya, kami sudah mendengar firman-Mu, bahkan kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Firman-Mu akan merubahkan kehidupan kami. Kami boleh mengerti bagaimana kami, supaya kami didengar doa kami. Ya Tuhan. Supaya kami dipulihkan. Supaya kami diampuni. Tidak lain kami mau belajar merendahkan diri kami. Ya Tuhan. Terutama di hadapan hadirat-Mu. Kami belajar berdoa dan mencari wajah-Mu. Ajar kami untuk mencari senantiasa wajah-Mu. Dan kami mau bertobat berubah. Cara manusia kami tidak mampu. Tapi kami punya Roh Kudus yang sanggup memampukan. Terima kasih Bapa. Luar biasa. Berkati mereka yang sudah mendengar firman-Mu secara online atau streaming. Berkati mereka. Ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau bertindak di dalam nama Yesus. Mari saudara, buka kedua tangan saudara. Jangan tunduk tapi tengajak ke atas. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus. Saat ini hamba datang kepadamu. Kuduskan hamba-Mu. Kuduskan tangan hamba-Mu. Saat ini hamba angkat tangan ke hadapan hadirat-Mu. Untuk menerima berkat daripada Engkau. Dan untuk memberkati jemaat-Mu. Dimanapun berada. Mereka yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau berkati semuanya. Berkati Tuhan. Amin. Berkati usaha pekerjaannya. Berkati mereka. Jadikan mereka berhasil. Tidak menjadi ekor. Tapi jadi kepala. Tidak turun tapi naik. Apa yang dikerjakannya berhasil. Apa yang dikerjakannya Engkau berkati. Asalkan mereka mencintai Engkau terlebih dahulu. Menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Belajar lebih peka akan tuntunan Roh Kudus. Hidup dalam kekudusan. Tidak meremehkan firman Tuhan. Siapapun yang membawa. Hidup di dalam kekudusan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah pernikahanmu. Diberkatilah anak cucumu. Baik yang sudah sekolah atau sudah bekerja. Diberkatilah kandunganmu. Diberkatilah tubuhmu dengan tubuh yang sehat. Diberkatilah bakulmu. Diberkatilah ekonomimu. Diberkatilah profesimu. Diberkatilah bisnismu. Diberkatilah pada waktu engkau masuk dan keluar. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Asalkan kau mencintai Tuhan terlebih dahulu. Menjadi pelaku firman Tuhan. Hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Peka akan Roh Kudus. Hidup dalam kekudusan. Tidak meremehkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang percaya dan berkati Tuhan. Katakan bersama saya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Selamat pagi, Tuhan berkati saudara.